Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni dari kelas B dengan NIM 2006-035-01029 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori feminisme dan kepemimpinan perempuan, di mana feminisme adalah sebuah paham atau gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak pria dan wanita. Feminisme berasal dari bahasa Latin yang berarti femina atau perempuan. Kata feminisme pertama kali dicetuskan oleh aktivis sosialis utopias yang bernama Carles Fourier pada tahun 1837. Pergerakan yang berpusat di Eropa ini berpindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak publikasi John Stuart Mill, Perempuan sebagai Subjek, pada tahun 1869, mengacu pada teori kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan. Selanjutnya yaitu sejarah feminisme. Sejarah feminisme dibagi menjadi beberapa gelombang. Gelombang pertama berlangsung pada tahun 1860 sampai 1920, sedangkan gelombang kedua berlangsung pada tahun 1960 sampai 1970-an, dan gelombang yang terakhir atau gelombang ketiga yang dianggap sebagai era post-feminisme, di mana gelombang pertama feminis yang berlangsung pada tahun 1860 sampai 1920 ini terjadi salah satu disebabkan karena masa abad pencerahan di Eropa sehingga mulai membuka pemikiran perempuan mengenai hakikat keberadaan mereka. Feminisme gelombang pertama ditandai dengan terbitnya tulisan Mary Wollstonecraft, The Vindication of the Rights of Women, yang menyerukan kesetaraan pendidikan perempuan. Fokus feminisme gelombang pertama adalah untuk melawan pandangan patriarkis bahwa wanita adalah makhluk yang lebih lemah daripada laki-laki dan tidak rasional. Feminisme gelombang pertama juga memperjuangkan hak pilih untuk perempuan dan kedudukan politik, termasuk juga hak perempuan dalam pendidikan. Feminisme pada gelombang kedua yang berlangsung pada tahun 1960 sampai 1970-an. Feminisme pada gelombang kedua ditandai dengan terbitnya The Feminine Mystique, diikuti dengan berdirinya National Organization for Women tahun 1966. Dengan lahirnya sebuah organisasi perempuan ini menandai dengan adanya gerakan yang lebih terorganisasi dan kesadaran yang lebih luas mengenai perjuangan kesetaraan perempuan. Feminisme gelombang kedua mulai memandang feminisme dengan aspek yang lain atau dengan aspek yang lebih luas. Meskipun perempuan sudah memperoleh emansipasi secara hukum dan politik, perempuan masih merasakan diskriminasi, sehingga perempuan mulai memusatkan pada isu yang berseteruan dengan kehidupan perempuan. Fokusnya terletak pada pembebasan perempuan dalam skala yang lebih luas dan mulai menyinggung hak di tempat kerja, keluarga, dan hak-hak reproduksi. Selanjutnya yaitu tahap post-feminisme atau gelombang ketiga, di mana perubahan zaman membawa keterbukaan pola pikir masyarakat pada masa ini. Namun karena adanya kebiasaan perlakuan diskriminatif, banyak perempuan yang memandang diri bahwa mereka sebagaimana patriarki memandang mereka. Walaupun sudah ada aliran dalam pergerakan feminisme, istilah feminisme sendiri masih bersifat subjektif dan sering digunakan secara sembarangan. Akibatnya sering muncul kebingungan dan berbagai definisi tentang feminisme. Di antara berbagai definisi feminisme yang berkembang pada saat ini adalah yang pertama, yaitu kelompok-kelompok yang berjuang untuk mengubah kedudukan
perempuan atau berbagai pemikiran tentang kaum perempuan mendapatkan julukan feminisme. Yang kedua yaitu sebuah doktrin yang menyerukan kesetaraan hak-hak sosial, politik, dan hukum kaum perempuan dan kaum laki-laki. Sedangkan yang ketiga yaitu feminisme juga bermakna segala upaya untuk membuat kaum perempuan mempunyai kesempatan dan hak-hak istimewa sebagaimana yang diberikan masyarakat kepada kaum laki-laki, atau anggapan negatif kaum laki-laki selama ini, sekalipun tidak berarti bahwa kedudukan perempuan harus bersifat eksklusif. Ada kecenderungan untuk membuat demikian. Persoalannya adalah apakah kaum perempuan seperti laki-laki atau tidak. Adalah kaum feminisme tidak berjuang hanya untuk menghapuskan hak-hak istimewa kaum laki-laki, tetapi juga menghilangkan perbedaan jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin di antara manusia semestinya tidak menjadi permasalahan lagi. Konsep keluarga biologis yang tidak adil harus dipatahkan. Demikian pula konsep kekuatan psikologis yang selama ini menjadi dalil superioritas kaum laki-laki. Dalam ranah politik, perempuan juga cenderung tidak memilih tempat yang nyaman dan terikat dalam kedudukan pemilih bukan dipilih. Banyak yang sepakat bahwa gerakan perempuan untuk memilih hak-hak politiknya ini erat kaitannya dengan proses transformasi sosial dan budaya. Politik, terlepas dari segala kontroversi di dalamnya, adalah alat sosial yang paling memungkinkan bagi terciptanya kesempatan dan wewenang, serta memungkinkan rakyat mengelola dirinya sendiri melalui berbagai aksi bersama, diskusi, sharing dalam prinsip kesetaraan dan keadilan. Politik adalah salah satu sarana yang dapat mendorong perempuan untuk mencurahkan semua kegelisahan. Budaya, sistem sosial, sistem politik, hingga masalah kemiskinan masih menjadi penghalang partisipasi politik perempuan. Upaya-upaya perubahan untuk merobohkan penghalang, memunculkan varian-varian kebijakan alternatif yang menguntungkan perempuan. Salah satunya adalah perempuan masuk dalam tatanan kekuasaan dan legislatif, karena kekuasaan dan legislatif adalah bagian yang sangat vital dalam mewarnai ideologi masyarakat dan manajemen sosial budaya. Apabila kesetaraan perempuan politis merupakan impian bersama, maka salah satu jawabannya adalah partisipasi langsung dalam setiap langkah. Sama dengan halnya pada zaman sekarang, di mana banyak perempuan yang menjadi pemimpin di era sekarang. Baik, itulah penjelasan saya mengenai teori feminisme dan kepemimpinan perempuan.